Halo, sahabat sehat, cantik, sejahtera, apa kabar? Kali ini di edisi spesial ini saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa, teman baik saya. Kita akan diskusi mengenai bagaimana industri pekerjaan atau lapangan pekerjaan pada saat ini ya, dan industri-industri yang menciptakan lapangan pekerjaan yang ada saat ini yang kayaknya sedang mengalami kelesuan yang luar biasa. Kita tahu banyak sekali pabrik tutup, terus kemudian kemarin juga entah gimana ceritanya tiba-tiba saham anjlok dan sempat ditutup. Itu artinya kan mungkin iklim berusaha ataupun iklim bekerja buat pencari kerja itu jadi tidak begitu bagus ya. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan suatu penghasilan, entah itu tambahan ataupun penghasilan tetap yang nantinya bisa kita andalkan di masa tua kita nanti. Atau mungkin orang banyak bilang, saya ingin retire rich, retire young. Artinya bisa pensiun di masa muda dan juga bisa pensiun dalam keadaan kaya raya. Oke, kita simak obrolan santai ini. Salam sehat, cantik, dan sejahtera. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat luar biasa nih, Pak Erik. Apa Halo, kabar? Bang Kif, luar biasa. Dahsyat ya. Bang Erik, Ya, manggilnya Bang apa nih? Erik Erik aja. aja. Oke. Rick, Ya, kan kita tahu ya, banyak sekali berita di luar sana, entah itu di media elektronik, di media sosial, di TV dan sebagainya, pabrik-pabrik itu pada tutup semua. Dan juga pabrik itu tutup bukan dikarenakan sepinya order, salah ya. satunya, dan tentu saja juga dikarenakan hal-hal lain di luar kendali mereka. Misalnya ormas, preman, itu kan suka Oh ganggu ya. iya betul. Ya kan, itu suka ganggu. Terus kemudian juga mungkin untuk ngurus izinnya itu, aduh, Lama, lama ya, susah. jelimet, susah ya, Betul. makan waktu, sehingga biaya untuk bikin perusahaan aja itu udah gede banget. Jadi akhirnya orang beralih ke negara-negara lain tetangga, Hmm. Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Filipina dan sebagainya. Karena di sana mungkin mengurus izin lebih gampang. Dan bahkan ada nih Hmm. juragan Indonesia asal Aceh, dia bikin maskapai Oke. Ya, penerbangan, ya, ingat ya? tahu tahu. Iya kan? Ya, tahu tahu tahu. Maskapai Indonesia Indonesia, namanya. Nah, Indonesian Airlines. nah Indonesian Airlines dia Tapi bikin base-nya di di Singapura. Singapura, Ya, coba betul. bayangin. Tandanya apa tuh kayak gitu? Kan masih susah. Jadi gini, kalau saya Hmm. mau kerja aja susah, Hmm. sorry, yang bikin perusahaan aja susah, Hmm. apalagi saya mau kerja gitu. Ya. Iya kan? Jadi kebalik-balik gitu. Jadi gimana ya? Semua serba susah, serba nggak menentu gitu. Dan kemudian kita tahu pemerintah kan saat ini pastilah berusaha ya agar Betul. supaya iklim usaha itu tumbuh subur, rakyatnya juga bisa bekerja dengan enak dan sebagainya, sejahtera. Nah, tapi di lain pihak, waktu juga tidak bisa kita lewatkan begitu aja kan, kebutuhan Ya, terus setiap hari ya. harus harus memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap. Nah, itu dia. Nah, sekarang kira-kira nih, Rick, Hmm. usaha apa sih yang biasanya orang-orang lakukan tuh untuk hal kayak gitu? Oke, jadi kalau secara pribadi kalau saya lihat, Bang, Ya. apalagi di dunia ini ya, produktif gitu ya. Nah, Kita kan sekarang ini apa-apa harus serba produktif gitu iya ya untuk betul. memenuhi kebutuhan sehari-hari dan segala Betul. macam. Nah, kebetulan memang yang berada di usia produktif tuh di usia-usia kayak saya gini nih. Nah, Kira-kira berarti saya umur nggak produktif nih. produktif Oke. tapi yang mendominasi maksudnya, ya kan? Yang Iya, iya, mendominasi itu di umur-umur 30, iya, iya, 40 dan iya, lain sebagainya. Jadi iya. memang kalau saya pribadi dari apa namanya dari pengamatan, Mm-mm. terus ngobrol sama teman dan lain Iya, sebagainya itu iya. memang kalau zaman sekarang kayaknya kita udah nggak mikir untuk nyari kerja Hmm, gitu. setuju. Benar nggak? Daripada kerja ngarepin kerja nggak Betul. ketemu-temu gitu kan? Karena satu mungkin Ya. apa namanya kondisi ekonomi lagi kurang baik. Nah, Sampai tadi ada contohnya bahwa orang mau bikin kerjaan aja itu harus harus bikin di luar di gitu. luar betul. Karena di luar mungkin secara prospek lebih menjanjikan. Nah, tapi Bukan lebih mudah oh bikinnya. iya lebih mudah. Benar ya, lebih mudah sehingga cost-nya untuk uh, perizinan dan Ah, segala macam mungkin murah lebih sekali. lebih murah Iya. gitu ya. Nah, makanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman, dengan kolega-kolega atau apa namanya orang-orang sekitar itu udah zamannya sekarang tuh kayaknya
kerja itu, maksudnya apa namanya, keinginan untuk bekerja di sebuah instansi itu kayaknya sekarang udah menurun. Udah menurun sekali ya. Orang sekarang lebih tertarik untuk buka usaha sendiri. Betul. Tapi itu suatu hal yang luar biasa, positif ya, karena Hmm. ketimbang kita bekerja kepada orang lain, dan kemudian kita menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri ya. Iya, betul. Untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Jadi, Nah, untuk orang lain untuk bagus orang juga lain. tuh. Jadi memang apa namanya, pola pikirnya udah berubah nih. Yes. Pola pikirnya udah berubah sehingga sekarang banyak tuh bukan lapangan pekerjaan namanya kalau sekarang, Nah, Bang. Namanya lapangan bisnis. lapangan bisnis, betul ya, ya, ya. Makanya nggak heran sih sekarang kayak konten kreator itu Iya. berjamur ya, Hmm. bikin ini, bikin itu, jualan ini, jualan Betul. itu. Tapi itu juga kan bukan perkara gampang juga. Iya. Dibutuhkan satu skill dan pendidikan tertentu untuk bisa seperti itu kan. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang memang apa ya, udah di bidangnya gitu kan, udah punya bakat, mungkin bisa. Tapi kalau yang belum pernah atau mungkin lihat kamera aja malu, itu agak susah ya. Jadi dibimbing online pun bukan suatu perkara yang mudah. Nah sekarang ada nggak sih nih misalnya orang yang ya pendidikannya juga mohon maaf nggak tinggi, kemudian dia dari keluarganya juga bukan keluarga yang mampu, bukan orang biasa-biasa aja deh, tapi nantinya membuat dia jadi luar biasa tuh. Punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama. Ya kalau kita lihat secara apa namanya, secara kasat mata nih sekarang, bahkan orang dulu nggak banyak pilihan Ya. gitu ya. Jadi ya itu aja pedagang, ya paling dagang makanan, dagang apa segala macam. Sekarang kita aja bisa dagangin dagangan orang lain gitu. Nah itu dia. Jadi artinya kesempatan untuk mencari uang itu lebih luas, Iya. lebih banyak variasi yang bisa kita jadikan untuk mendapatkan uang gitu. Yes. Makanya sekarang tuh ada bisnis yang apa namanya, yang selalu bisa memberikan, pertama bukan hanya uang ya secara pribadi, uang, tapi juga apa namanya sih, Kesempatan berkembang. kesempatan untuk berkembang, karena ya di bisnis tersebut bukan hanya diutamakan uangnya gitu, tapi juga pengembangan diri secara Pengembangan lebih diri ya. maju lagi. Itu betul. Jadi peningkatan diri, mungkin yang tadinya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, mungkin gitu ya. Yang tadinya nggak berani ngadep kamera jadi berani gitu ya. Dan juga punya motivasi dan bisa memotivasi orang lain. Itu menarik juga tuh ya. Nah apa tuh? Artinya kan sebenarnya kalau Bang Kif bilang tadi, sekarang tuh bahkan banyak orang tuh mau jadi content creator. Betul. Artinya mereka sendiri memaksa diri mereka untuk satu, yang tadinya malu jadi harus nggak tahu malu ya. Bahkan kita kalau sekarang ke mall tuh udah banyak orang yang vlogging sendiri gitu ya. Nggak perlu izin, bahkan langsung bahas dagangan orang. Nah, juga banyak tuh. Tapi itu bisa jadi malapetaka juga. Kenapa? Karena kalau bad review, orang jadi malas datang. Itu jadi bahaya. Tapi artinya sekarang sudah banyak orang yang memaksa diri untuk mengembangkan dirinya lebih gitu, Bang. Gitu ya, lebih, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan uang itu lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya ada satu bisnis, model bisnis ya, selain bisnis konvensional. Kita tahu lah bisnis konvensional ya makanan atau misalnya konveksi dan segala macam, itu bisnis yang artinya ya direct gitu. Jual, beli, jual, beli. Ada juga kan bisnis yang mengutamakan kemitraan. Franchise gitu ya. Franchise artinya mereka membuat sebuah sistem dan membuat sebuah produk, lalu produk itu ditawarkan kepada orang-orang yang ingin punya bisnis, lalu ya udah jadi kemitraan. Tapi ada satu bisnis lagi yang sebenarnya kombinasi di antara dua itu, artinya produk kita yang punya, terus satu sistem bisnisnya atau sistem komisi atau sistem pendapatan, sistem penghasilan itu dirancang sedemikian rupa supaya siapapun yang masuk ke dalam bisnis itu bisa mendapatkan komisi yang terus-menerus bertumbuh dari waktu ke waktu. Gitu. Nah, tapi adil nggak tuh? Adil nggak tuh? Oh ya pasti adil. Karena bagaimanapun, walaupun produknya sama, tapi ada satu sistem networking ya, sistem networking di mana setiap orang yang masuk ke dalam bisnis tersebut itu mempunyai channel sendiri-sendiri, jalur distribusi sendiri-sendiri untuk mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi sebenarnya nggak berebutan. Gitu. Nggak berebutan ya? Nggak berebutan. Jadi intinya tuh kayak bangun sistem gitu ya? Betul, kayak bangun sistem. Jadi sebenarnya itu adalah kombinasi daripada
bisnis konvensional yang kita jual secara pribadi, Ya. ya kalau orang bilang jual beli putus gitu ya. Direct selling lah. Direct selling dengan sistem kemitraan yang biasanya orang sebut sebagai franchise gitu. Franchise. Dipadukan menjadi satu bisnis model yang namanya, kalau sekarang orang sekarang bilangnya network marketing. Network marketing. Kalau zaman ayah saya namanya multi level marketing. Sama aja sih sebenarnya. Betul. Nah sekarang masalah direct selling multi level marketing tuh kita tahu bahwa namanya tuh jelek banget. Karena ada beberapa oknum ya, kita sebut sebagai oknum yang berkedok direct selling multi level marketing, bahwa sebenarnya mereka itu ada bisnis itu piramid, scam, penipuan. Nah berkedok MLM itu banyak merugikan masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat kan nggak paham. Ya kan nggak paham, pokoknya dibilang MLM maka MLM lah, jadi jelek. Nah itu gimana tuh? Ya mungkin yang harus yang harus dikasih tahu sebenarnya, yang harus diinformasikan khususnya bagi para pebisnis multi level ya, harus benar-benar menceritakan bahwa secara skemanya sebenarnya udah berbeda. Jadi artinya yang dijalankan di bisnis multi level yang benar-benar ya artinya ada sebuah produk di situ, mau produknya makanan, kesehatan, mau produknya skincare dan lain sebagainya, ada sesuatu, ada value yang bisa dijual di situ ya. Yang bisa dirasakan manfaatnya secara positif baik di badan ataupun secara ekonomi gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya nggak bisa dirasakan, udah nggak bisa manfaatnya, nggak bisa dirasakan di badan, terus secara Cuma kertas gitu. cuma kertas begitu aja. Nah itulah yang biasanya disebut sebagai skema yang menipu lah. Menipu gitu ya lah. gitu. Atau banyak orang bilang money game. Iya betul. Jadi artinya kalau misalnya ditawarkan bisnis yang serupa, tapi produk udah nggak ada, terus udah gitu apalagi disuruh store uang, terus disuruh ngerekrut store uang, nggak berarti ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara secara pengertian secara umumnya, multi level marketing itu kan sebenarnya jalur distribusi aja, Bang ya. Artinya kita menciptakan sebuah jalur distribusi di mana kita dan tim kita berjualan di situ. Jadi yang harus dibangun tuh komunitas untuk membuat orang-orang yang suka sama produk kita itu ada di situ. Nah, kita jualan di situ aja gitu. Kita jualan di situ aja. Biasanya kalau pelajaran marketing adanya di Pasar Cembung gitu ya. Pasar Cembung ya, kita bikin komunitasnya dulu terhadap orang yang suka sama produk kita, baru kita jualan di situ. Kita beda dengan teman-teman yang lain yang jualan bisnis konvensional yang siapa saja bisa membeli gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi artinya lebih eksklusif, value-nya ada dan komisinya juga bertumbuh tanpa harus mengeluarkan modal untuk misalnya buka lapak, terus udah gitu juga lebih fleksibel gitu ya. Pagi hari kita biasanya kalau ibu-ibu jalanin bisnis MLM skincare atau beauty care ya, pagi-pagi sambil bikinin sarapan buat suami, buat anak, di WhatsApp udah, Kak nanti COD ya di depan sekolah. Lipstick atau bedak atau segala macam produk MLM. Jadi lebih fleksibel, kapanpun dimanapun bisa berbisnis dan juga pastinya ya mendapatkan keuntungan yang berlebih ya. Oke, sekarang nih kalau saya nih ditawarin perusahaan direct selling multi level marketing, hal apa aja sih selain produk yang harus saya perhatikan supaya saya nggak kena tipu? Kalau perusahaannya mungkin mesti jelas. Ya, yang pasti harus jelas, yang pasti harus terdaftar di asosiasi ya. Karena bagaimanapun asosiasi itu wadah untuk bagi para pebisnis multi level gitu ya, khususnya yang nanti mau jalanin bisnis MLM dan segala macam, biasanya dipandu tuh sama asosiasi. Kira-kira tuh perusahaan MLM yang sehat tuh seperti apa sih dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perusahaannya harus jelas dulu dan terdaftar di asosiasi. Ya, itu paling tidak udah meminimalisasi ya. Betul. Terdaftar maka ini legal lah. Legal. Begitu ya. Terus kemudian juga mungkin diperhatikan juga mungkin marketing plan-nya kali ya. Marketing plan itu ya misalnya mudah dicapai mungkin, mudah dilakukan, didapatkan, dipertahankan. Kalau nggak marketing plan nggak bisa dicapai, bagaimana kita? Karena bagaimanapun juga sebesar apapun semangatnya kita untuk berbisnis,
kalau misalnya sesuatu yang pengen kita raih itu apa ya, Nggak bisa, susah gitu. iya susah banget ya, ya mau kapan gitu. Iya. Udah gitu, udah susah, terus kemudian begitu udah dapet, besok hilang. Iya, Artinya mungkin ada beberapa hal, misalnya posisi gitu kan. Kan ada juga tuh memang posisi, pokoknya kalau nggak level capai target kemitraan tertentu, ya, ya kemitraan balik gitu, lagi. balik lagi. Oh, capek banget kayak gitu ya. Jadi mungkin makanya pilih yang perusahaan yang jelas, kantornya ada di mana, siapa pemiliknya, mungkin kita bisa tahu. Track Paling record. tidak track record siapa sih pemiliknya, pengalaman nggak dia di bidang MLM gitu kan. Lalu produknya, apakah mungkin kadang-kadang kan gini, saya dulu pernah lihat ya, ada perusahaan ngakunya MLM, tapi dijual pulpen kayak gini 5 juta. Bayangin aja pulpen kayak begini harga 5 juta, jadi apa nih gitu kan. Nggak sesuai dengan harga dan juga produknya. Kan jadi artinya, ini pasti akal-akalan bisnisnya. Dapat Betul. pulpen, terus kemudian isi formula segala macam mudah kayak gitu. Ujung-ujungnya hilang. Ya kan, uang 5 juta hilang. Nah mungkin itu satu, dua marketing plan. Lalu mungkin dukungan kali ya, dukungan daripada Iya, betul. perusahaannya itu kayak misalnya support sistemnya, apakah ada jenjang pelatihan Iya. gitu kan. Itu yang mesti diperhatikan juga tuh. Jadi kalau misalnya bergabung MLM, sahabat sehat cantik sejahtera ini sembarangan, itu pasti akan jadi malapetaka ya, kurang lebih kayak gitu ya. Karena kebanyakan biasanya yang masuk ke dalam industri multi level secara umum itu biasanya, kalau saya sih sarankan bagi orang yang mau berbisnis ya, berbisnis apapun itu ya, Ya, saya saranin pertama-tama kalau mau belajar bisnis harus di multi di level. multi Karena level. bagaimanapun ya di situ kita approaching orang, bagaimana Ya, caranya supaya orang tersebut minimal bukan membeli deh, minimal ya, tertarik terhadap produk ya, kita, ya. bagaimana caranya, Betul, betul. mungkin harus dipakai dulu ya, Betul, dengan betul. pakai kita dapat manfaat positif, habis itu baru kita pede cerita. Nah, Nah, betul. kalau sudah pede cerita kan udah masuk ke dalam orang pemasaran kalau Nah, bilang kan, baru dia ibaratnya berani untuk selling gitu ya. ya. Setelah itu ya mungkin kalau di multi level kan harus ada tim yang dibentuk supaya jadi sebuah jaringan yang nanti dari jaringan itu bisa menghasilkan itu. Jadi artinya kalau teman-teman mau belajar bisnis sebenarnya ideal banget bisnis multi level itu untuk belajar, karena benar-benar dari hulu sampai dengan hilir tuh kita yang lakukan semuanya sendiri. Nah, di situ kita belajar. Iya, betul, betul sekali. Jadi memang itu satu hal yang sangat penting ya di MLM tuh. Jadi seperti kayak universitas kehidupan, Betul gitu sekali. ya. Ya, terus kemudian saya coba membandingkan ya, misalnya kan sekarang orang bilang, wah sekarang tuh pokoknya semua serba online. Ya. Jualan serba online, ini online segala macam online. Tapi bagaimana dengan MLM? Begitu saya lihat juga nih, ini nggak tahu benar apa nggak Pak Erik ya, Erik ya. Kalau online itu, misalnya kita beli nih, kita nanya nih, ini bisa nggak? Contoh misalnya buat kulit lah ya, ini bagus nggak buat kulit kering gitu misalnya. Kulit gue begini, itu dijawabnya lama banget. Oh, iya, 30 pasti. menit kemudian, bahkan mungkin besok dijawabnya. Belum tentu Baru besok belum tentu. Nah kalau MLM, nanya langsung dijawab begitu, ya Iya, kan? jadi ya memang itulah kelebihannya Nah, dari bisnis multi level gitu ya. iya. Artinya kita yang approach kepada orang supaya orang minimal tahu produk kita. Hmm. Nah, setelah itu biasanya orang yang menawarkan produk kepada kita ya, yang adalah pebisnis MLM itu pasti akan approach dan pasti akan ibaratnya mendampingi sampai benar-benar ya. produk tersebut itu memberikan manfaat positif gitu. Nah, itu Itu kelebihan, value-nya. value-nya betul, itu kelebihan di MLM yang tidak ada di online. Kalau nggak percaya coba deh, beli produk terus kemudian tanya mengenai produk itu. Berapa lama baru bisa dijawab? Tapi kalau MLM kan bisa langsung. Karena MLM kan manusia dengan manusia, ya membina Betul. hubungan manusia dengan manusia. Nah, terus kemudian memang kalau di bisnis online penghasilan pun ya bergantung kita berapa kita mau dapat, bergantung kita gimana untuk bisa membuka atau namanya menjadikan diri kita tuh branding yang baik. Tapi kalau di MLM tuh tidak harus begitu ya. Kita dilatih ya begitu ya. Ya. Kita dilatih, didampingin agar supaya kita menjadi seseorang yang mampu membawakan hal-hal yang memang mesti disampaikan dalam inti bisnis itu. Jadi sehingga kita menjadi mandiri atau bisa melakukan sendiri gitu Ya, ya. makanya tadi saya bilang kalau mau berbisnis itu
paling ideal itu lakukan pertama kali mau bisnis MLM. Tapi harus dilihat juga kalau kita belajar ya, kalau tadi kan Bang Kif bilang Universitas Kehidupan tuh MLM ya. Kalau kita mau belajar di apa namanya di bisnis MLM, pastikan kita masuk atau bermitra dengan perusahaan yang benar-benar support gitu. Nah, Support itu dia. bukan hanya support produk, bukan hanya support commission, tapi juga support bagaimana caranya jual produk, bagaimana caranya dapatin komisi yang terus bertumbuh lewat edukasi. Ya, Nah, itu penting banget gitu. Dan menurut saya dari mungkin ratusan perusahaan multi level mhm. ya, mungkin hanya segelintir yang concern terhadap Nah, masalah itu itu dia. gitu. Iya, tapi itu biasanya perusahaan-perusahaan MLM kayak gitu udah terdaftar biasa di asosiasi ya. Ya, Kalau pasti yang pasti seperti itu pasti ya. pasti terdaftar. Tapi ya balik lagi ya, kita harus lihat background daripada Pemilik, perusahaannya, oh pemiliknya pemiliknya. terutama ya. Siapa dia, pengalaman apa enggak? Karena banyak juga orang yang bikin perusahaan itu ya tergiur dengan MLM kan cash ya, cash basis Betul, kan gitu. cash Jadi basis. perputaran uangnya cepat banget dan bisa dapat begitu banyak dan akhirnya nggak ngerti ya, pokoknya bikin aja gitu. Akhirnya setahun 2 tahun Betul. rubuh gitu Nah, ya. mungkin karena itu ya, karena bisnis multi level ini menjanjikan, Ya, jadi banyak orang juga yang mau investasi untuk membuat perusahaan multi level, tapi seperti Bang Gif bilang tadi, nggak ngerti gitu hmm, bagaimana how to running the business, apalagi mau mengedukasi, apalagi mau membuat mitranya berhasil kalau dia sendiri yang punya perusahaan itu nggak ngerti karena itu ya, tergiur dengan apa namanya sih keuntungan di bisnis multi level tersebut. Makanya saya bilang harus benar-benar bermitra dengan orang atau perusahaan yang punya perusahaan tuh benar-benar harus pengalaman lah di bidang multi level gitu. gitu ya. Oke, sahabat sehat, kita sudah 20 menit ngobrol bareng Erik. Jadi ada suatu peluang, sebenarnya masih ada satu peluang usaha yang bisa kita lakukan di tengah resesi ekonomi global ini yang tetap masih menjanjikan. Walaupun kita udah mengenal bisnis ini atau industri ini sudah cukup lama, ya sekian lama, tapi tetap industri ini bertumbuh. Dalam artian, ya mungkin selama ini kita tidak melihat atau mendengarnya lagi, tapi di bawah radar, tapi mereka tuh bertumbuh. Dan ini juga merupakan suatu peluang yang besar yang untuk bisa membuat kita menjadi lebih sejahtera dari kehidupan kita sebelumnya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan tentu saja jaga kesehatan karena sehat itu penting, dan kemudian juga tentu saja harus selalu sejahtera. Salam sehat sejahtera.